Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Merdeka. Iya, haleluya. Ya kan? Karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka. Hari ini saya masih ngelanjutin khotbah tentang serial perkataan-perkataan Yesus yang sukar. Ada banyak kalimat-kalimat Kristus yang seringkali sulit untuk kita pahami karena memiliki arti yang kalau kita salah mengartikannya akan menjadi arti yang keliru. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuh. Buat orang Yahudi, kalimat itu adalah kalimat yang normal sekali. Karena hukum Yahudinya bilang memang begitu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hukum Yahudi memang bilang begitu. Sebelum kamu ditonjok orang, kamu harus tonjok dia lebih dulu. Makanya jangan heran kalau hari-hari ini orang karena berbeda lalu taruh bom. Karena memang begitu, menurut konsepnya di situ, itu memang beranggapannya begitu. Kalau dia adalah musuh, jangan biarkan musuh itu menjajah kita. Kita harus menaklukkan musuh. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu dan apa? Yesus memberikan sebuah ajaran yang sangat berkualitas. Kasihilah apa? Musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah dengar nggak orang bilang bahwa orang Kristen itu kafir? Saudara pernah dengar nggak orang bilang terjemahan Alkitab sekarang sudah dipalsukan? Saudara suka dengar nggak orang bilang, oh Kristen itu ajarannya sesat? Iya kan? Sekarang saya mau jelaskan buat saudara. Yang kafir mengajarkan, ya kan? Yang palsu nih, yang kafir nih mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Itu katanya yang sesat. Sementara yang benar bilang sebelum ditonjok kita tonjok duluan. Pertanyaan saya, menurut akal pikiran kita mana yang lebih berkualitas? Ya? Kayaknya lebih asli yang palsu. Iya kan? Betul nggak? Kita nggak usah pakai iman, nggak usah pakai ilmu perbandingan agama, nggak usah pakai yang repot-repot. Pakai akal sehat kita aja. Katanya Kristen kan kafir. Katanya Kristen tuh Alkitabnya sudah disesatkan. Katanya Alkitab itu palsu. Katanya tafsirannya nggak benar. Nah yang nggak benernya ini bilang musuh itu harus dikasihi dan orang yang menganiaya kamu perlu kita doakan. Nah sementara yang benernya bilang sebelum kamu ditempeleng lebih baik kamu tempeleng duluan. Kira-kira mana yang lebih berkualitas? Hah? Memang lebih masuk akal sebelum kita tonjok duluan, itu lebih masuk akal. Lebih enak, siapa juga bisa ngerjainnya. Ya kan, asal berani aja nonjok duluan. Iya kan? Tetapi saya percaya orang mau bilang Kristen kafir, orang mau bilang itu tuh orang Kristen matinya dipantek. Dia pikir nangka belum matang kali, main dipantek-pantek aja ya kan. Orang mau bilang Kristen kafir kek, orang mau bilang ajaran Alkitab sudah dipalsukan kek, orang mau bilang apa. Tapi bagi saya ajarannya tetap berkualitas. Amin. Jelas Alkitab bilang apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kekristenan tidak mengenal membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Menantu-menantu berdoalah bagi mertua saudara. Amin. Kok mertua-mertua yang bilang amin? Ya kan? Anak-anak muda berdoalah untuk mereka yang menolak cinta saudara. Tuhan, laki-laki itu sombong sekali. Saya naksir dia menolak saya mentah-mentah.
biar dia jadi duda lapuk seumur hidupnya. Jangan dendam atuh. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Pak, orang yang nggak bayar utang Bapak itu harus didoain, jangan dikutuk. Orang udah nggak bayar utang sudah kutuk. Tuhan, biar dia sengsara 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Jangan, salah. Justru kalau orang nggak bayar utang, sudah doain Tuhan berkati dia berlipat kali ganda sampai uangnya banyak, dia nggak tahu mau bikin apa sampai dia bayar utang. Makin sudah kutuk, makin nggak dibayar utang ya. Kurang akal. Tuh, berdoalah buat orang yang apa? Menganiaya kamu. Jadi hidup Kristen tuh hati kita bersih. Amin. Hidup Kristen tuh nggak pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Lihat selanjutnya, ayatnya yang ke-45. Karena dengan demikian, dengan mempraktekkan firman Tuhan tadi gitu, yang berkualitas itu, kamu menjadi apa? Anak Bapamu di sorga. Jadi kita menjadi anak-anak Bapa di sorga bukan cuma karena ke gereja, bukan cuma karena baca Alkitab, tapi kalau kita mau melakukan firman. Nah, Bapa kita di sorga ini dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat yang ke-48 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya tertarik dengan kalimat di ayat yang ke-47 yang berkata, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Yesus bilang apakah lebihnya? Lalu pertanyaan kita sederhana, kenapa Yesus menuntut kita lebih? Apakah Yesus ingin menonjol gitu supaya kelihatan murid-murid saya lebih hebat? Lalu Yesus ingin menonjol. Apakah itu berarti Yesus tuh arogan gitu? Ayo kita buktikan bahwa kita lebih hebat dari semua. Ataukah Yesus egois gitu? Oke, kita nggak sama ya seperti orang lain. Kita nih lain daripada yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bukan karena ingin menonjol, bukan karena arogan, bukan karena egois. Karena Alkitab jelas bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Lalu pertanyaannya, kenapa hidup kita harus lebih daripada dunia? Kenapa perbuatan kita harus lebih? Nah, saya percaya orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang hidupnya, perbuatannya lebih daripada orang dunia. Amin. Coba saudara lihat Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Saudara lihat nggak? Dia punya kualitas yang berbeda. Musa sangat lembut, lebih daripada semua orang yang ada di muka bumi. Sekarang sudah lihat Daniel. Daniel pasal 1. Saya hanya mau beri contoh buat saudara bahwa orang-orang yang Tuhan pakai pasti perbuatannya lebih daripada orang dunia. Ayat 20 dari Daniel 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Pertanyaan saya sederhana. Siapa mereka ini? Bukan cuma Daniel, tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi 4 orang ini dikatakan apa? Didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, perbuatannya harus lebih daripada orang-orang dunia. Pertanyaannya sederhana, kenapa? Kenapa kok perbuatan kita harus lebih?
Ada banyak orang yang stresnya itu di situ. Ada banyak orang yang dalam Tuhan akhirnya nggak tahannya di situ. Kok kita sebagai orang percaya harus terus ngalah, harus terus ngalah. Lama-lama kan saya juga manusia biasa, nggak tahan. Ya. Ada banyak orang yang bilang, aduh, hidup Kristen kok mesti sabar gitu. Hidup Kristen mesti hidup suci gitu. Kayaknya kok hidup Kristen kok kayaknya tekanan melulu gitu. Kalau begini terus, aduh, mana saya kuat sih, iya kan? Nah, ada banyak orang yang ngerasa bahwa tuntutan hidup Kristen itu berat sekali. Ada banyak orang yang pikir, aduh, jadi istri Kristen mah setengah mati pendeta. Ada banyak orang yang pikir, aduh pendeta, kalau kita jadi pengusaha terus harus jadi pengusaha Kristen yang sungguh-sungguh, aduh kayaknya berat banget gitu. Apa-apa dosa. Ada anak muda yang bilang, aduh pendeta, kalau kita pacaran gitu mendingan gini deh, pokoknya pacaran dulu, nanti setelah udah mau kawin baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang yang pikir gitu kan, aduh kalau saya menikah nanti deh, kalau udah mau menikah deh baru terima Yesus deh, kalau sambil pacaran terima Yesus apa-apa nggak boleh. Ya kan, baru kesenggol rambut darah Yesus. Ya, minta. Gua mau pacaran sama lu seperti pacaran sama suster, tahu nggak ya? Ya. Orang pacaran sampai ceweknya gregetan. Lu pacaran sama gua, sayang nggak sih lu sama gua? Nyenggol nggak pernah, apa nggak pernah? Ikan dosa, Leila. Lu mau jadi pastor? Ih, pendeta, saya pacaran sama dia mah sama seperti pacaran sama pastor. Baru kesenggol sedikit gemeteran dia, darah Yesus. Darah Yesus. Sik batu manikam diperjoget setan di semambaka jula-jula. Semambaka jula-jula. Aduh, minta ampun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang tuh nggak tahan itu di situ. Karena pikir kok hidup Kristen tuntutannya berat banget gitu. Nah, sebetulnya kenapa sih hidup Kristen kok perbuatan harus lebih? Saya catat beberapa hal di sini yang penting. Yang pertama, coba saudara lihat Yohanes 17. Saya baca di Warta, sekarang ada Batak bermazmur, Tapanuli bermazmur, ada Kawanua bermazmur, ada Mandarin, ada Jawa bermazmur, ada segala macam bermazmur itu. Hebat sekali itu. Ya kan, ada segala macam bermazmur. Hebat. Belum ada cuma satu, Betawi bermazmur. Sebab dia kalau doa Bapa kami yang kurang bagus. Babe gue di sorga. Kalau Kawanua bermazmur enak, tapi Papa di sorga. Tapi Papa. Tapi orang Manado kebangetan, emang orang Manado tuh paling kebangetan. Dia panggil Tuhan Opo. Iya. Orang semua panggil Bapak, cuman dia aja panggil Opo. Iya kan? Nah kalau dia Opo, kita kan cucunya. Opo itu artinya opa. Orang Manado manggil Bapak tuh kan gitu, Opo Wananatas, opa yang paling di atas katanya. Iya, jadi cuma orang Manado cucunya Tuhan. Orang Batak itu anak Tuhan, orang Jawa anak Tuhan, orang Irian anak Tuhan. Orang Manado cucunya. Untung masih ada yang jadi pendeta. Aduh, biarin deh kita cucu-cucu juga lah. Makanya jangan bilang-bilang Opo dong. Tapi Papa, itu kan. Bapak gitu, cuma orang Betawi aja nggak enak. Bapa kami yang di sorga. Di sorga ya? Alkitab bahasa Betawi. Pada mulainya, dia bikin nih segala-galanya. Saya lagi nunggu di Warta ada India bermazmur. Kalau India bermazmur, ini tiang taruh di tengah. Setiap kursi dapat satu tiang. Yohanes 17 ayat 14. Itu pasti yang lagi ketawa-ketawa lagi senang sama orang India. Ayat 14.
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dikatakan apa? Dunia membenci mereka. Kenapa? Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, perhatikan baik, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Perhatikan baik ayat yang ke-16, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka bukan dari dunia, sama seperti. Jadi yang pertama, kenapa perbuatan kita harus lebih dari dunia? Yang pertama, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Waktu kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan dari air dan roh. Jadi benih ilahi ada di dalam diri kita. Makanya selalu saya bilang, we are the ambassadors of heaven. Kita ini duta-duta kerajaan surga. Jadi kita ada di muka bumi with a mission. Kita ada di muka bumi dengan apa? Misi. Berarti kita nggak boleh sama dengan dunia. Lalu mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa misi kita? Yang pertama, misi kita membawa terang. Sama-sama bilang sama saya, membawa terang. Kenapa misi kita membawa terang? Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang gelap. Alkitab bilang begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Alkitab berkata dunia sedang berada di bawah apa? Kekelaman, ya kan? Nah berarti tugas kita sebagai orang percaya harus bawa terang, ya kan? Dunia sekarang gelap, ya kan? Sehingga orang taruh bom, bunuh banyak orang, dia pikir itu ibadah. Itu kan ciri dunia dalam kegelapan, betul? Orang kawin banyak, dia anggap itu ibadah. Sampai bikin itu lagi kontes, Polygamy Award, ya kan? Ada di sini yang peserta waktu itu? Oh tidak ada, puji Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, iya kan? Orang kawin banyak anggap ibadah, saudara-saudara, iya kan? Nah ini yang berarti dunia sedang ada dalam apa? Kegelapan. Nah orang percaya harus membawa apa? Terang. Sebab kalau orang percaya tidak bawa terang, dunia ini akan menjadi dunia yang menakutkan. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Yang kedua, tugas kita bawa damai. Sama-sama bilang sama saya, bawa damai. Kenapa kita harus bawa damai? Karena dunia ini telah menjadi arena kompetisi yang menakutkan. Setiap orang hari-hari ini sedang berkompetisi, ya kan? Untuk mencari uang lebih banyak, untuk mendapat harta lebih banyak, untuk mencapai kedudukan, untuk sukses dalam hidup, ya kan? Setiap orang sedang ada dalam arena kompetisi. Itu sebabnya seringkali orang untuk maju dia sikut kiri kanan. Untuk bisa naik dia injek orang yang di bawahnya, ya kan? Dan untuk dia bisa dihormati kadang-kala dia memfitnah orang lain. Itu menjadi hal yang biasa, itu menjadi hal yang normal. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang percaya harus bawa damai. Amin. Jangan sampai orang gereja ikut ngikut orang lain juga, ya kan? Jangan sampai menyebut diri anak Tuhan ikut injek orang lain juga. Jangan sampai menyebut diri sebagai orang percaya tapi ikut fitnah orang. Lu belum tahu ya? Iya, mas lu nggak tahu. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, jangan omongin orang. Amin. Bilang sama dia, ngaca aja ngaca. Iya, sudah tahu nggak? Pertama kali ditemukan kaca itu di Manado. Makanya sampai sekarang orang Manado senang ngaca. Benar, jadi pertama kali ditemukannya itu oleh di Manado sana. Jadi ada cermin. Ini bapak-bapak, Om John, dia lihat itu cermin. Dia ketawa-ketawa. Siapa tapi temang ini? Ya maksudnya dia punya teman kok. Ketawa, dia diem. Dia marah. Dia senang. Jadi dia ketawa-ketawa sendiri. Terus dia punya bini, lihat, dia bilang, John, bikin apa kan di situ? Oh si John tahu, pasti dia bini mau ambil, pasti mau diambil nih. Dia umpetin. Apa itu dengan apa tangan? So kelihatan. Akhirnya diminta, sini kita mau lihat. Akhirnya dikasih, dia mulai bilang.
Oh, kita soduga. Kita soduga. Ngana lihat parampuang ini ya. Kan cermin kan, jadi dia lihat wajahnya sendiri. Oh, kita soduga. Ngana sonya setia pak kita. Oh, ngana ini memang bermain ngana Ngana lihat ini parampuang di sini patut ngana tersenyum. Oh, ada parampuang ngana lihat ya. Weh, dia bini pemarah sekali. Marah sekali. Tapi ini suami bilang, apa parampuang? Laki kok teh? Apa laki? Parampuang begini kok ngana bilang laki. Oh, berantem dia. Berantem ribut besar. Lalu dia pe mama datang. Dia pe mama so tua 83 kok teh. Benar. Hei pingkan. Ya bang ngana ribut-ribut begitu pingkan. John, ya bang ngana ribut-ribut begini. Ada apa? Oh ini mau nangis, DP bini sama nangis. Apa persoalannya? Rupanya barang itu. Sini Mama Lia. Mama Lia. Mama bilang, Pingkan, ini memang parampuang. Tapi mama mau kasih tahu pangana, ngana lebih fasum. Makanya ngana lebih cantik, ngana lebih fasum. Sebab parampuang ini so tua. Parampuang ini so tua. Masa sama parampuang soalnya ada gigi, ngana camburu sama ngana pelaki katanya. Apalagi itu? Amannya kita di sini. Saya sih bukan takut, cuman kita harus pakai hikmat. Jadi penyakit kita tuh suka ngomongin orang, saudara. Sampai sini sudah ngerti nggak mau saya? Tugas kita bawa damai. Jadi tugas kita yang pertama apa tadi? Misi kita bawa terang. Yang kedua bawa damai. Dan yang ketiga tugas kita, misi kita bawa kepastian. Kenapa bawa kepastian? Karena dunia hari-hari ini serba tidak pasti. Orang menjalankan kegiatan agamanya mudah-mudahan masuk surga. Tanya sama dia, pasti nggak ke surga? Siapa yang bisa pastiin? Ya, tapi kita punya kepastian. Amin. Orang hidup di tengah masalah, bingung gimana ngatasin masalahnya. Makanya ada banyak orang percaya ramalan-ramalan bintang, Aries boy, Gemini girl, ya kan? Lalu dia bilang, aduh rumah tangga saya ini kurang bahagia sih. Habis saya kan Cancer, suami saya Leo, kepiting sama singa, baku gigi. Ada banyak orang-orang yang percaya segala macam sio-sio. Dia bilang sama temannya gini, gua kan ular, bini gua kambing, anak gua yang satu kelinci, yang satu babi. Itu kan rumah itu, iya kan? Tinggal tambah gajah sama zebra aja, jadi taman safari. Kita punya kepastian, amin. Kepastian kita bahwa bukan kita nggak punya masalah. Jangan ada masalah sedikit di rumah tangga saudara. Tuhan saya nggak kuat Tuhan. Masih ada masalah Tuhan kasih kepastian. Lu kepastian kita bahwa bukan kita nggak punya masalah, tapi kepastian kita bahwa di tengah masalah kita, Yesus pasti memberikan jalan keluar, jaminan kemenangan bagi kita yang percaya. Haleluya. Amin. Kenapa perbuatan kita harus berbeda? Yang pertama tadi apa saya bilang? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Great. Yang kedua, coba sekarang saudara lihat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Apa di situ ditulis? Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi mengapa perbuatan kita harus lebih dari dunia? Karena yang kedua, kesaksian kita harus dibuktikan melalui perbuatan kita. Kesaksian kita harus dibuktikan melalui apa? Perbuatan kita. Makanya Alkitab bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Amin. Kita bisa aja ngomong tentang Tuhan, tapi tahukah saudara, kesaksian kita tentang Yesus dapat dihujat. Betul? Kesaksian kita tentang Yesus dapat ditolak. Kesaksian kita tentang Yesus dapat ditertawakan, bahkan dihina. Iya kan? Kita mulai bilang, lu mesti percaya Yesus lo. Yesus, anak muda yang gondrong-gondrong itu. Lo kalau nggak mau terima nggak usah, jangan menghina begitu. Sakit hati gua. Penginjil marah. Santai saudara-saudara, ya kan? Yang saya mau ingatkan buat saudara, kesaksian kita dapat ditolak. Saudara mau ngomong tentang Yesus, orang bisa ketawain saudara. Atau saudara bilang, lu mesti percaya Yesus. Tiba-tiba orangnya bilang gini, oh memang gue mau percaya. Lu ada waktu gak kita ngomong-ngomong tentang Yesus? Boleh. Lu percaya gak Yesus? Gue percaya. Cuman bisa gak lu tolong jelasin ya, gue ada pertanyaan nih. Kalau sampai lu bisa buat gue ngerti, gue percaya deh. Apa yang lu pengen tanya? Kan gini ya, gini, gue percaya nih. Cuma gue mau nanya nih. Kan Yesus Tuhan. Terus Allah Tuhan. Roh Kudus nih Tuhan. Sebetulnya Tuhan lu ada berapa? Lalu kita bilang satu. Jadi kan gini ya, itu satu di dalam tiga, tiga dalam satu. Oh Tuhan lu 3 in 1. Jadi sebetulnya 3 apa 1? 1, dia Tuhan, adalah Bapa, adalah Roh Kudus, dia Yesus. Oh gitu. Nah, waktu disalib kan Yesus bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia ngomong sama siapa? Sama Bapaknya. Jadi ada berapa? 1. Nah dia ngomong sama siapa? Bapaknya. Itu berapa? 1. Jadi dia ngomong sama dirinya. Ya dirinya adalah Bapaknya. Tapi Bapaknya di mana? Di sorga. Dianya di mana? Di bumi. Ada berapa? 1. Oke. Nanti kalau di sorga Yesus duduknya di mana? Sebelah kanan Allah. Allah di mana? Sebelah kirinya. Roh Kudus duduknya di mana? Oh, Roh Kudus melayang. Jadi ada berapa kursi? Kan di sebelah kanan. Ada 2. Terus yang melayang? Jadi Tuhan lo ada berapa? Lu kalau misalnya nggak mau terima nggak apa-apa. Sebab lama-lama bukan cuma lu yang nggak terima, gua pun murtad. Ya. Memang Alkitab bilang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Sepinter apapun sudah menjelaskan tentang Tritunggal, nggak ada orang yang bisa mengerti lalu percaya. Yang ada adalah orang percaya dulu, baru akan mengerti. Kalau orang mau mengerti dulu baru percaya, nggak pernah ada. Sepanjang sejarah tidak ada pernah. Kenapa? Dimensi Allah jauh lebih tinggi daripada dimensi manusia. Kalau Allah sudah bisa masuk dalam pikiran kita, itu berarti Allah dimensinya lebih rendah dari manusia. Justru karena Allah tidak bisa kita jangkau, itulah kita memanggil dia Allah. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Nah, sekarang pertanyaannya, iya kan? Nah, apa tugas kita kalau begitu? Kalau perbuatan kita lebih, jawaban saya sederhana. Tugas kita yaitu membuktikan kesaksian kita lewat apa? Perbuatan. Makanya pepatah bahasa Inggris bilang, what you are speak so loudly that I cannot hear what you say. Keberadaan kamu tuh terlalu keras berbicaranya sampai aku nggak bisa dengar yang kau katakan. Amin. Makanya selalu saya bilang, orang bisa menertawakan kesaksian saudara,
tapi perubahan hidup saudara akan diakui oleh siapapun. Amin. Nggak selamanya orang ngomong, nggak selamanya secara open leg gitu dia bilang, wah kamu berubah ya. Mungkin di mulutnya dia gengsi nggak mau ngakuin, tapi deep down in their heart, kalau ada perubahan hidup orang harus ngakuin. Amin. Semenjak dia masuk gereja, hidupnya memang berubah. Alkitab bilang apa? Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kenapa perbuatan kita harus lebih? Karena kalau kita percaya Yesus Tuhan, maka kesaksian itu akan dibuktikan lewat perubahan hidup sehari-hari kita. Amin. Yang ketiga, mengapa perbuatan kita harus lebih? Coba lihat Titus pasal 3, ayat yang ketiga. Karena dikatakan apa? Nah, jadi lihat ya. Alkitab bilang dulu, kita juga hidup dalam kejailan. Kita juga dulu tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, serta apa? Saling membenci, ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kita berbuat baik bukan supaya selamat. Ingat ya. Jadi orang dunia berbuat baik supaya selamat. Hidup Kristen percaya bahwa kita nggak bisa selamat karena perbuatan baik. Jadi kita bukan berbuat baik supaya selamat, tapi justru karena kita sudah selamat, tandanya tanggung jawab kita adalah kita melakukan perbuatan yang baik. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi jangan bilang, oh hidup Kristen kan nggak menekankan pada perbuatan baik. Hidup Kristen tidak menekankan perbuatan baik supaya selamat. Tapi setelah selamat, hidup Kristen menekankan pada perbuatan yang baik. Kenapa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Alkitab bilang, memang kita nggak selamat pada waktu itu, tidak diselamatkan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa? Rahmatnya oleh apa? Permandian kelahiran kembali dan oleh apa? Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang ketiga, mengapa perbuatan kita harus lebih dari dunia? Karena kita telah menerima Roh Kudus. Amin. Apa artinya kita menerima Roh Kudus? Jawaban saya sederhana. Loh, kenapa sih orang dunia bisa berbuat baik? Orang dunia bisa berbuat baik karena ada satu hukum di muka bumi ini yang paling ditakuti. Hukum itu berlaku universal untuk siapapun, yaitu hukum karma. Itu orang dunia pegang betul. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menerima yang baik. Kalau kamu jahatin orang, satu saat kamu akan dijahatin orang. Itu orang dunia pegang betul. Orang dunia kalau berbuat baik karena dia pegang betul. Saya berbuat baik supaya satu saat saya juga akan menerima yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara kita berbuat baik bukan karena soal karma. Amin. Karena hidup Kristen sudah dipatahkan dari setiap belenggu dan kutuk. Tetapi kenapa kita berbuat baik? Kita berbuat baik karena Roh Kudus menuntun kita untuk itu. Amin. Dan untuk itu Roh Kudus, Alkitab bilang apa? Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi walaupun keinginan daging coba membelenggu kita, walaupun tawaran-tawaran dunia coba memaksa kita, tapi roh yang di dalam kita memampukan kita untuk jalan dalam kebenaran. Amin. Nah, apa kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Saya percaya ada 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus menuntun. Amin. Apa artinya dituntun? Siapa yang dituntun? Orang yang dituntun biasanya 2. Yang pertama karena dia buta, yang kedua karena lemah. Betul? Orang buta perlu dituntun. Kenapa? Karena suka salah jalan orang buta, ya kan? Ada banyak orang matanya melek tapi buta. Dia mesti dituntun karena kadang-kadang dia bingung mana istrinya, mana bini orang lain gitu. Dia kadang-kadang salah-salah gitu. Itu buta namanya. Matanya mungkin melotot tapi buta. Ya kan? Kadang-kadang salah-salah mana masuk kamar bininya, mana masuk kamar pembantu. Nah, ini salah-salah nih, ya kan? Ini karena buta, ya kan? Banyak orang begitu, buta. Di sini sih enggak melihat semua itu. Ya kan? Kalau di gereja. Ya kan? Mudah-mudahan kalau di luar juga sama. Amin. Banyak yang buta. Ya kan? Ada pengusaha, pejabat buta. Mana uang dia? Mana uang rakyat? Mana uang perusahaan? Buta dia babat semua. Brand. Ya kan?
Nah itu orang buta. Ada banyak anak muda juga buta. Kalau umurnya udah 32 tahun gitu, ya kan? Wow, Abu Bakar deh. Wah, banyak buta, ya kan? Banyak anak muda buta. Kalau lagi pacaran buta dia, buta bener. Waduh, minta ampun. Kadang-kala nggak tahu mana yang bisa dipegang, mana yang tidak bisa dipegang, dia sikat semua, ya kan? Aku pikir kakak nggak suka dipegang rambutnya. Itu kan dulu waktu aku ketombean. Aku juga tahu kakak bikin apa lagi. Wah. Jangan ketawa lu, mikir napa? Anak muda dikasih tahu sama pendeta malah hahaha. Banyak buta. Karena itu Roh Kudus perlu tuntun. Tapi kadang-kala kita udah dituntun, kita tarik juga. Ah, itu persoalannya. Ya kan, lihat kiri kanan saudara, bilang jangan buta ya. Dan bilang sama kiri kanan saudara, melek ya. Yang kedua yang perlu dituntun adalah orang lemah. Ya kan? Nenek-nenek yang umurnya udah 99 tahun. Itu udah gak bisa jogging lagi pasti. Iya, sudah pernah lihat nenek-nenek umur 99 tahun jogging? Di stadion, keliling 20 kali. Enggak. Udah 99 tahun. Udah 99 kali ikut Natalan. Udah berapa lemper aja tuh yang dia makan tuh nenek selama Natalan. Iya kan? Pokoknya yang lemah perlu dituntun. Suami stroke. Coba lihat suami kalau udah stroke, sama istrinya peluk. Padahal waktu belum stroke yang dia peluk yang lain. Ini bener asli saya ketemu. Bener asli 100% saya ketemu. Saya nggak bikin cerita. Siapa tuh yang marah? Saya pikir ada bapak apa yang marah bininya. Bener nih asli. Satu kali saya ketemu seorang ibu sampai bilang begini sama saya, aduh pendeta saya bersyukurlah suami saya stroke. Wah lama saya jahat nih ibu nih. Dia bilang enggak pendeta, biarin saya mesti ngurusin dia, nggak apa-apa lah, saya rela lah. Biarin hidup kita agak kurang sedikit, nggak apa-apa lah, saya rela. Saya bilang kenapa sih bu? Ya habis dia waktu belum stroke jarang pulang. Sekarang dia udah stroke baru tiap hari di rumah. Jadi kita doain supaya sembuh, si ibu deg-degan. Dia mikir juga sembuh nih nggak pulang lagi nih. Jadi mungkin kita sambil doa dia patahkan rohnya. Dalam nama Yesus, roh kudus yang mau menjamah aku patahkan. Keluar. Iya. Makanya bapak-bapak, pak. Bapak-bapak yang ada di sini mulai hari ini, mulai siang ini, kalau jalan istri dipeluk pak. Daripada didoain stroke. Saya mau kasih tahu. Suami-suami memang banyak yang kepala batu. Tapi kalau istri sudah kepala batu, kepala suami pecah, saya kasih tahu aja. Oh, wanita kalau udah kepala batu, Pak. Oh, batu kita masih kecilan dari dia. Ya kan? Kalau istri udah sampai sakit hati, waduh minta ampun. Tuhan. Biarin separuh aja yang hidup. Awas nih. Suami-suami yang sampingnya istrinya cepat peluk dia. Kamu nggak gitu kan sayang ya? Bye-byein pak. Oh, ini doa istri didengar Tuhan loh pak. Hati-hati pak. Cuman juga ada istri-istri yang memang kelewatan. Kalau suaminya peluk dia bilang, malu-maluin udah tua. Jangan bu, kesempatan. Oh ibu. Entah kalau dia peluk yang lain bagaimana? Papa kok begitu sih? Mama dipeluk nggak mau. Ya sekarang deh, udah telat.
Anak-anak muda jangan ketawa, nggak ada urusan. Anak-anak muda langsung liatin pacarnya, peluk saya dong. Buat laki bini. Lu ikut campur aja lagi. Laki bini punya urusan. Iya kan? Jadi Roh Kudus apa menuntun. Kadangkala kita lemah, ya kan? Pengen berbuat yang baik, kepleset lagi, dituntun. Amin. Nah, setelah dituntun, ini yang menarik. Roh Kudus mengajar. Ya kan? Alkitab berkata Roh Kudus akan mengajar kita untuk masuk pada seluruh kebenaran. Jadi, setelah dia tuntun, dia apa? Ajar. Karena kalau dituntun terus lama-lama manja. Saya pernah lihat itu, apa tuh namanya? Memang sengaja saya lagi mau lihat. Apa tuh namanya? Fisioterapi untuk orang-orang stroke. Dari jalannya susah banget gitu. Aduh, susah banget deh. Lalu mulai pakai alatnya itu dicoba gitu. Lama-lama mulai lebih bisa, agak keringetan gitu. Agak setengah mati tapi udah mulai bisa. Terus baru saya lihat, oh iya, inilah tuntunan Roh Kudus. Setelah dia tuntun, kemudian dia ajar. Nah, persoalan kita biasanya setelah kita udah diajar, suka lupa. Nah itu kan, istri-istri udah bilang, Tuhan pokoknya saya mau jadi istri yang baik gitu. Saya tunduk sama suami gitu, pokoknya saya janji sama Tuhan. Tapi kadang-kala tindakan suami bikin empet. Akhirnya istri udah gak tahan lagi. Jadi mau apa sekarang, mau apa? Lalu tiba-tiba dalam doa Roh Kudus ingatkan, kamu kan udah janji, iya Tuhan lupa. Habis dia tindakannya empet sih Tuhan maksudnya. Ya kan? Ada banyak suami juga begitu. Ya kan? Udah janji Tuhan, saya mau jadi suami yang baik, nggak mau jadi suami yang kasar. Tapi kemudian mulai lagi, bentak istri lagi, maki istri lagi, waktu doa mulai sadar, iya. Roh Kudus mulai ingatkan, kok kamu begitu lagi? Iya Tuhan, saya udah janji. Cuman istri saya persis seperti bebek kehilangan induk. Iya kan? Bebeknya aja bilang, gua aja gak gitu-gitu amat. Bebeknya sampai bilang sama itik, lu jangan kayak manusia dong. Merepet dulu. Kita seringkali lupa. Bapak-bapak kalau udah dagang, kalau udah bisnis, kadang-kala lupa. Yang dia ingat cuman untung. Amin. Anak-anak muda kalau udah pacaran, kadang-kala lupa. Ya kan? Baru pas sudah hamil ingat, ya Tuhan, kecelakaan. Apa kecelakaan? Lu yang mencelakakan diri. Ya kan? Dengar. Roh Kudus apa? Mengingatkan. Jadi yang pertama tadi Roh Kudus apa? Menuntun. Kalau kita dituntun, kita mau dituntun. Setelah itu kita mau belajar, Roh Kudus ajar. Dan yang ketiga, Roh Kudus ingatkan. Waktu dia ingatkan, makin hari makin kita berjalan dalam terang Tuhan. Berikan tepuk tangan ya mereka. Jadi kenapa perbuatan kita harus lebih? Yang pertama, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua apa? Karena kesaksian kita harus dibuktikan melalui perbuatan kita. Lalu yang ketiga, karena kita telah menerima apa? Roh Kudus. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan kalimat ini, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi yang keempat, mengapa perbuatan kita harus lebih? Karena kita sedang dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hidup Kristen bukan sekedar saya percaya Yesus ada. Hidup Kristen bukan sekedar saya percaya bahwa Yesus mencintai saya. Tapi hidup Kristen adalah sebuah proses
bahwa hidup kita makin hari diubahkan makin serupa dengan Kristus. Makanya dalam dalam Matius 5 ayat 48 tadi yang kita baca apa? Karena kita sedang dipersiapkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Alkitab berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagi Mazmur nih. Masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat satu teduh dengan Tuhan. Kita sadar bahwa kita dituntut Tuhan untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, karena Allah punya rancangan yang spesial buat hidup kita. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, jadi bejana untuk hormat-Mu. Katakan, cemerlang bagai Mazmur nih, bagai Mazmur nih. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Katakan, semua aku berikan padamu. Amin, haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Katakan, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Katakan, this is my prayer. Ini doaku, Yesus. Kan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kerinduanku menyenangkan-Mu. Amin. Katakan, senangkan hati-Mu. Dan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Musik main dengan sangat lembut, saudaraku. Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita ada di dunia, tapi kita nggak bisa jadi sama dengan dunia. Alkitab berkata, apa lebihnya perbuatanmu dari orang dunia? Kadang-kala setan mulai menipu kita dan berkata, kamu nggak kuat, kamu nggak tahan. Sampai akhirnya kita pikir, aduh, hidup Kristen kok berat banget sih. Hidup Kristen kok tuntutannya berat banget. Hidup Kristen tanggung jawabnya kok berat banget. Sampai kadang-kala kita pikir, Tuhan, saya nggak kuat. Tapi Alkitab jamin bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Ingat bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Karena itu tugas kita untuk menjadi terang. Tugas kita untuk membawa damai. Tugas kita untuk menyatakan kepastian. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, kadang-kadang saya suka ngeluh, tapi hari ini saya ngerti firman Tuhan. Kristus telah menyertai saya. Kristus telah memberi kemenangan buat saya. Saya harus berbeda dari dunia, sehingga saya bisa jadi terang Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Ingat, kesaksian hidup kita harus dibuktikan lewat perbuatan kita. Kita nggak bisa cuma ngomong bahwa Yesus Tuhan. Kita nggak cuma bisa pergi ke gereja, lah ini Tuhan, lalu kita bilang Yesus segalanya buat hidup saya. Kalau perbuatanmu nggak menunjukkan ciri Kristus, engkau hanya akan jadi batu sandungan buat orang lain. Engkau akan jadi bahan tertawaan orang lain. Orang akan bilang dia pergi ke gereja tapi hidupnya nggak ada bedanya sama orang dunia. Orang akan bilang dia berdoa tapi nggak ada hasil dari doanya karena hidupnya nggak ada perbedaan sama sekali dengan orang dunia. Jika itu doamu, bilang, Tuhan, ini hidupku. Aku mau perbuatanku menjadi bukti kesaksianku dengan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, perbuatan kita harus lebih dari dunia. Karena Allah telah mengutus Roh Kudusnya untuk memulihkan, membaharui, untuk senantiasa menuntun,
dan akhirnya mengajar kita dan mengingatkan kita akan seluruh kebenaran. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Ingat kita semua sedang diprosesnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu biarlah kita berkata, Tuhan ini hidupku, aku mau tetap menyenangkan hatimu, aku mau tetap berjalan maju sampai aku boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa. Setiap saudara yang didoakan yang taruh tangan kanan saudara di dada, sekarang saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu hidup kami harus berbeda dengan dunia. Kami tahu kami bukan berasal dari dunia ini, tetapi Roh Kudus menyertai kami.